Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah Ta'ala dengan jalan belanya dan melakukan larangannya. Yang kedua, mengingatkan pada kita tentang kenikmatan Islam. Nabi sampaikan qad aflaha man hudiya ilal Islam, yang artinya sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang ditunjuki Allah kepada Islam. Kenapa? Karena dengan ditunjuk Islam mereka akan meniti, menjalani berbagai macam jalan-jalan, perbuatan-perbuatan yang dapat membuat mereka selamat dunia sampai di akhirat. Namanya Allah, kita syukur Islam dengan semangat Islam, dan semoga kita semuanya bisa selamat dunia sampai di akhirat. Kemudian kita lanjutkan 10 perkara yang menghalangi doa-doa kita. Yang keenam adalah wa qultum innakum taquruna, dan kalian mengatakan aku takut kepada neraka, tetapi walam tahrubu minha, kalian tidak menjauhi dari neraka, tetapi justru banyak yang mendekat kepada neraka. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ini sedang viral suatu video, ya. Orang yang dia buat video, mereka merasa senang. Aku pertama di neraka bersama teman-teman. Wahai manusia, kamu berat maksiat sebanyak biar masuk ke dalam neraka. Ada habisnya, ya. Kenapa? Karena mereka belum tahu tentang neraka, ya. Kemudian kalau kita baca sejarah juga, memang itu adalah suatu pilihan. Ketika Fir'aun itu dikalahkan dalam hal bertanding sihir, kemudian Fir'aun itu menerapkan suatu aturan, ya. Aturannya ada 2 pilihan, iman kepada Musa atau iman kepada Fir'aun, ya. Kemudian sambil mengajar, maka banyak orang yang lebih takut kepada Fir'aun dibanding takut kepada neraka. Ya, kenapa? Karena Fir'aunnya kan kelihatan, ya, sementara belum kelihatan, atau yang semisalnya.
Kalau kita takut kepada kita berusaha menjadi neraka dengan cara kita meninggalkan berbagai kemaksiatan dan kemudian kita menambah dengan kebaikan. Kalau sekarang terutama ibu-ibu kaum wanita itu ada namanya perawatan wanita. Beli berbagai macam jenis make up untuk perawatan. Perawatan itu dilakukan sebelum terjadi suatu musibah. Kalau orang Jawa mengatakan pupur sadurunge raketing, pupur sadurunge benjut, sanut dipupuri sih, kita juga begitu. Sebelum datang siksaan neraka, kita harus melindungi diri dengan berbagai macam amal kebaikan supaya tidak masuk kepada neraka. Kemudian mengingatkan kepada kita tentang ketetapan hisab di hadapan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi isatin radiyah, maka barang siapa yang pahalanya berat dibanding dosanya, maka mereka akan berada pada kenikmatan penghidupan yang dengan kenikmatan makanan dan sebagainya, dan nikmat yang paling nikmat ialah keridhaan Allah Ta'ala. Dan sebabnya wa amma man khafat mawazinuhu, dan ada pun orang yang dia pahala lebih sedikit dibanding dosanya atau dosanya lebih banyak, maka tempat kemana neraka aliyah. Ada 3 orang, A, B, dan C. Si A itu pahalanya 1 juta, dosanya 100.000. Si B itu dosanya 500.000, pahalanya juga 500.000. Si C itu pahalanya 100, tapi dosanya 1 juta. Maka si A dari maksar langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan si B bagaimana? Si B itu sementara di suatu namanya Al-Aqab, tempat yang ada di antara surga dan neraka. Tapi belum juga tidak masuk neraka. Sedangkan si C itu langsung masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, menurut saya, seandainya detik ini kita mati, kira-kira kita seperti si A, apa C? Dijawab dalam hati masing-masing. Seandainya kita seperti A, maka bersyukurlah kita, jangan sombong. Anda seperti B atau C, banyak istighfar, terus introspeksi diri, kemudian merencanakan tindakan selanjutnya dengan merancang amal yang harus kita lakukan dan harus kita tinggalkan. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu, selain itu kita diperintah Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari api neraka. Allah firmankan dalam surah An-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa? Dengan iman dan takwa, dengan iman dan amal soleh. Bapak Ibu, neraka itu dapat kita hindari hanya dengan iman, yaitu diwujudkan dengan amal soleh. Dalam arti jelaskan bahwa nanti ada 2 orang penghuni neraka, 2 macam maksud saya.
orang yang di neraka dalam keadaan kholidina fiha abadan, kekal selamanya, yaitu orang-orang yang kafir yang tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua adalah orang yang iman tetapi dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya. Nah, mereka kemudian dimakan neraka terlebih dahulu. Setelah dosanya habis, kemudian baru dimakan ke dalam surga. Ya, sampai nanti yang terakhir, orang yang keluar adalah orang yang dalam hatinya ada satu darah dari keimanan. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, monggo iman yang sudah disemat kalau itu jangan sampai dijual. Ya. Kemudian dengan keluarga kita juga, kemarin ada tabrakan suatu mobil, kebetulan juga jodohnya teman saya. Ya, 4 orang naik mobil kemudian tabrakan. Yang depan 2 wanita, yang belakang tidak, dan cuma namanya apa? Luka ringan. Ya. Sebelum kejadian masih lihat anaknya. Lalu kemudian anaknya langsung mendapat di dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kira-kira rasanya bagaimana? Ngeri sedap, sedap ngeri. Bagaimana melihat keluarganya, anaknya dalam keadaan meninggal yang memakan di depan mata kepala. Ya, tentu kita sangat ngeri. Lah, apalagi kalau umpamanya melihat keluarga kita ada di neraka yang karena bisa diwajibkan tabrakan tadi. Terutama bapak dan teman saya harus berusaha untuk menyelamatkan keluarga dengan berbagai macam cara. Kita bertahan pada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika mendai keluarganya, ketika masih ada kemungkinan terus didakwakan. Ya. Ketika Nabi Nuh naik kapal bersama orang-orang yang beriman, terus lihat anaknya yang ada di atas bukit, terus diteriaki, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku mari naik kapal bersama kami. Ya. Anaknya membanggil, Pak saya mau naik ke atas sana supaya bisa selamat. Terus pasti dibilangi lagi, ya, wahai anakku, hari ini tidak ada selamat bagi orang yang dirahmati Allah. Meskipun kamu naik ke atas puncak, kamu tidak akan selamat. Terus terus. Ya. Nah, setelah hanya semakin tinggi, kemudian si pulangnya enggak, baru berhenti. Dari Bapak Ibu, dakwah kepada akhirnya kalau masyarakat harus diusahakan. Anak lo pun korban dan pengen ini keren sangat ya, pengen somo, gitu Pak. Baik sudah ronas, belum baik sudah terulas. Yang kedua Bapak Ibu, kita itu harus memahami bahwa kita wajibnya cuma ikhtiar, sedangkan haknya Allah Ta'ala, ya, supaya kita tidak jelek, ya, kita pandang bahwa setiap dakwah kepada untuk adalah sebagai amal soleh kita, ya kan, dengan sehingga ketika belum mampu maka ada kesempatan untuk mendapat pahala lagi, ya. Sudah dia sampai 200, maka ada kesempatan lagi, ya. Jadi kita jangan memandang hasil, tapi memandang apa? Kegiatan, ya. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak
adalah harta kita. Mulai dari lahan untuk dakwah, ya, sampai adalah perut kita. Kemudian saya contohkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia masuk Islam pun ternyata keluarganya terbelah, ya. Abu Bakar dan putri-putrinya Asma dan Aisyah itu masuk Islam. Sedangkan Aisyah dan anak itu dalam keadaan kafir. Rumahnya pindah, ya. Abu Bakar di Madinah, istrinya tuh di Mekah, sampai begitu. Tetapi karena kegigihannya akhirnya semuanya masuk Islam. Jadi saya sampaikan kepada kita, jangan puas dalam berdakwah pada keluarga kita, ya. Kemudian lebih ngerinya lagi Bapak Ibu, neraka itu adalah uang hijau, ya. Bahan bakarnya itu bukan cuma gas, Pak, tapi adalah manusia dan batu yang akan dijadikan bahan bakar. Setiap akan padam ditambah nyala dan sebagainya, ya. Kemudian tidak ada malaikat yang gila dursidatu, bahasa kita malaikat sing gilani, ya, sing bengi sing kejem. Kenapa? Karena Bapak Ibu, malaikat penjaga itu diciptakan dari kemurkaannya Allah. Terus namanya Pak, sifat marah kejem, ya. Ketika penduduk neraka mati, dia tidak dengar, ya. Selalu dihajar, selalu disiksa dengan berbagai macam siksaan, bukan cuma sekali tetapi berkali-kali itu. Kemudian itu adalah tidak pernah masalah dan akan selalu apa yang diperintahkan tadi. Namun kesempatannya sekali, mumpung masih ada kesempatan sebelum roh sampai di tengah kita unggul, usahakan kita harus berusaha semangat untuk menjaga diri dari api neraka, ya. Kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Manis tato amikum ayastanya dengan barang siapa dan orang yang mampu untuk menutup neraka, maka tutuplah neraka meskipun dengan sedekah." Sedekah itu cuma setengah biji kurma. Beberapa amalan, ya, yang dapat melukai, yang pertama adalah menangis. Pun saya nangis tidak? Pun saya nangis? Pun nanti nangis tidak? Oh, margane nopo? Nanti bodoh, ya. Tangisan yang dapat menangkan adalah tangisan seorang hamba yang menangis di keheningan malam, ya, dalam rangka untuk mendoa dengan yang pertama mengingat dosa-dosa yang sudah diperbuat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, ya, kalau bisa minimal sekali dalam seumur hidup itu sangat nangis, ya. Dalam rangka kita minta ampun, itu yang pertama. Yang kedua sedekah, ya. Sedekah itu apa yang kita punya. Seandainya punya kurma sak blonjong, ya kita sedekahkan sak blonjong atau setengah blonjong. Sampai seandainya tidak punya apa-apa, cuma kurma yang satu saja, dan kita masih dalam keadaan lapar, maka terus dibelah dua, ya. Yang sebagian dimakan karena lapar, yang adalah disedekahkan. Allah berusaha untuk menjaga dengan berbagai macam cara tadi, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Atau dengan cara
kita itu menghindari berbagai macam kemaksiatan, ya, utamanya kalau yang mungkin masih kita melakukannya. Maaf, seandainya, contohnya kita lihat, mungkin kalau musyrik itu sudah tidak mungkin, ya, menurut, tapi ada kemungkinan kita tuh masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah sifat-sifat kemunafikan yang mungkin masih kita lakukan. Contoh, ya, tentang tanda atau ciri orang munafik ada berapa Bapak Ibu? Tanda wong munafik pinten? 3. Satu apa? Ketika janji dia mengingkari. Kita kintan sok jin ngoten mboten kira-kira. Sesuk takut esuk pangkule loro rong pasang. Kapan sesuk? Besok sesuk kan. Saksu akan nyampe itu saya mengingkari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dibantu apa? Mengingkari. Yang ketiga apa? Ketika ngomong kita masih seperti itu, makanya kita usahakan untuk meninggalkan sifat-sifat kenifakan. Jadi ngomong Ibu, bedanya orang munafik dengan orang Islam salah satunya adalah orang Islam itu kalau berbuat salah seperti kejubrukan atau kebrukan gunung, berarti betapa susahnya, tetapi orang itu ketika salah seperti hidungnya ada alatnya, terus ini kemudian merasa hilang. Kalau perasaan orang-orang munafik itu, ketika kita bersalah harusnya kita sedih hati kita, jangan malah berbangga. Kalau orang dan orang-orang Islam, kalau itu siksaan neraka yang paling ringan. Kalau kita ibaratkan pada kehidupan dunia, hidup di dunia itu ada banyak siksaan, ada namanya dulu hukum picis. Orang tuh dipenteng, kemudian disayat sebagian, sampai mati, namanya hukum picis. Ada hukum yang dibakar dan sebagainya, Lah orang-orang yang disayat di dunia itu sebenarnya kalau sudah selesai, ditembak bar mati, itu pun orang kosong, wis mati, atau tadi dipicis atau dibebas, kalau sudah mati nggak terasa. Tetapi kalau di neraka itu tidak akan pernah mati. Dan yang lain adalah ketika orang itu diberi namanya naklah atau sholat atau sandal. Sandalnya bukan sandal swallow, sandal dari neraka. Ketika diperintah untuk menginjakkan kakinya, yang injak tuh tapi kepalanya sudah mendidih, yang kepala sudah mendidih, terus badan yang tengah-tengah itu yang paling ringan, itu masih di luar neraka, Bapak Ibu. Dan pernah mengatakan itu adalah aslinya Abu Thalib, pamannya Nabi. Lah kalau yang di Malkir itu sebagaimana? Kemudian ada juga suatu bandingan, ada orang kafir yang di dunia itu penuh dengan kenikmatan, menjadi orang kafir, lahir dari keluarga yang kaya, kemudian jadi orang kaya, mati dalam keadaan kaya tapi kafir. Kemudian besok ketika dimanfaatkan, kemudian ditarik, seleb, kemudian keluarkan, ditanya, apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Dikatakan belum.
belum pernah nonton kenikmatan. Siksaan yang sekejap itu bisa meluluhlantakkan kalau yang selalu dideritanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang iman hidupnya penuh dengan penderitaan. Wit lain tekan mati rekoso terus, gitu. Kemudian dia akan surga, kemudian ditarik lagi, ditanya, apakah kamu pernah menderita? Oh enggak, saya enggak pernah menderita. Hidup sampai enak terus. Itu kalau bang, kenapa tadi? Oh, usahakan kita itu jangan dengan neraka. Cerita dari Mesir, ada seorang wanita pemuda itu naik bis, kemudian dia ngomong dengan bantah, ya Tuhan, masukkan aku ke dalam neraka. Langsung seorang langsung meninggal dalam keadaan yang begitu itu di dunia. Kemudian nanti kalau dia neraka akan lebih bisa dipakai tadi atau yang lainnya. Nang rapopo keh konsone gitu. Apalagi kan Mbak Michael Jackson. Dan rumah sakit mau korpon nih, dan rumah sakit ya korpon so nenek loro ya loro, gitu Pak. Rumah jantan perawatnya barang, tapi kan loro, gitu. Sempurna aja pulau termasuk ini loro, meskipun banyak teman tadi. Makanya kami jangan sampai kita itu menyepelekan dengan neraka. Tadi saya kembalikan. Orang-orang yang menyebut itu tidak akan oleh doa-doanya tadi. Kemudian yang berikutnya, ketika kulitnya mewas diganti kulit yang baru. Kullaman adukum badannya badana saudara liya dukun anda. Ketika mengas kulitnya terus diganti dengan kulit yang baru supaya mereka tuh bisa menikmati adabnya. Kulit yang tuh lebih saya dibanding dengan kulit yang lama. Contohnya umpama, kulit yang pertama di situ umpamanya sakitnya 100%. Yang itu bukan tapi 150% dan seterusnya. Semakin sakit semakin perih. Ada dokter dari Thailand. Ketika membahasnya kemudian dia orang Buddha. Terus ketika nyatanya kemudian karena dia dokter kulit, kemudian dia membayangkan ngerinya orang yang di neraka. Kemudian dia tertangkap, kemudian masuk Islam. Dan orang-orang yang diberi petunjuk tadi, namanya kalau kita semua saya pada pribadi dan monggo usahakan bekerja untuk bisa tidak masuk ke dalam neraka, meskipun harus beribadah dengan mungkin berbagai macam pengorbanan rekoso ngibadatan dunya jek rekoso disno wonten ing neraka sapenak-penake dadi wong kafir ten dunya jek penak wong iman ten swarga. Jadi hidup adalah pilihan iman atau kafir, iman surga kafir neraka. Sama ada tingkatan-tingkatan. Orang iman ada tingkatnya berapa? 100. Kami usahakan supaya doa terus saja kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan cara menambah kebaikan dan menghilangkan keburukan-keburukan. Semoga Bapak Ibu kita semuanya termasuk yang dijaga dari api neraka.
Demikian yang akan saya sampaikan pada waktunya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la